Halo sahabatku semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang enggak biasa. Pernahkah kalian membayangkan bahwa sebuah lembaga yang selama puluhan tahun dipercaya sebagai penjaga kesehatan dunia bisa tiba-tiba dikecam dan ditinggalkan oleh negara-negara besar? Di video kali ini, kita bakal mengupas tuntas kenapa WHO, Lembaga Kesehatan Global, yang sudah berdiri sejak 1948, mendadak jadi sasaran kritik dan bahkan ditinggalkan oleh Amerika Serikat dan Argentina. Gimana ceritanya sampai di titik ini? Pada hari pertama menjabat, Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung menandatangani perintah eksekutif yang mencabut keanggotaan Amerika Serikat dari WHO. Yap, langkah yang mengejutkan ini langsung memicu gelombang perdebatan di kancah internasional. Selama bertahun-tahun, WHO sering jadi sasaran kritik pedas dari Trump terkait penanganan pandemi COVID-19. Trump menuduh bahwa Amerika harus membayar lebih banyak ke WHO dibandingkan dengan negara lain seperti China, yang membuatnya merasa telah ditipu oleh Organisasi Kesehatan Dunia ini. Bayangkan guys, bagaimana bisa sebuah lembaga yang sudah beroperasi di lebih dari 150 negara tiba-tiba kehilangan dukungan dari donatur terbesar dengan sumbangan mencapai 18% dari total pendanaan. Totalnya sekitar 261 juta dolar Amerika Serikat, alias setara dengan 4,2 triliun rupiah, yang selama ini menjadi nadi operasional WHO. Tak lama setelah kepergian Amerika, Argentina yang dipimpin oleh presiden dengan pandangan politik yang serupa pun mengikuti langkah tersebut. Presiden Argentina yang dikenal sebagai pengagum setia Trump mengumumkan keputusannya untuk mengeluarkan negaranya dari WHO. Dengan alasan perbedaan mendasar dalam manajemen kesehatan, terutama selama pandemi COVID-19, Argentina merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh WHO terlalu dipengaruhi oleh politik dan tidak memberikan ruang bagi kedaulatan nasional. Kami tidak akan membiarkan sebuah lembaga internasional mengatur kebijakan kesehatan kami tanpa memperhatikan konteks lokal, ujar juru bicara pemerintah Argentina, Manuel Adorni. Keputusan ini pun menjadi sinyal kuat bahwa tidak semua negara siap untuk mengikuti jejak WHO yang dinilai sudah terlalu dipolitisasi. Tapi tunggu dulu. Apakah benar WHO seburuk yang dituding oleh Trump dan pihak-pihak pendukungnya? Kita harus ingat bahwa WHO didirikan dengan tujuan mulia untuk mencapai tingkat kesehatan tertinggi bagi semua orang di dunia. Sejak 1948, WHO telah membantu menyelamatkan jutaan nyawa melalui respons cepat terhadap krisis kesehatan, mulai dari wabah penyakit hingga pandemi global. Namun tak bisa dipungkiri, seiring berjalannya waktu, lembaga ini juga mendapatkan banyak kritik. Mulai dari isu transparansi, efisiensi operasional, hingga ketergantungan yang besar pada donor swasta. Bahkan ada yang menyebut WHO sebagai penipuan globalis yang korup dan penuh muatan politis. Wah, kontroversi yang nggak ada habisnya ya. Nah, disinilah titik perdebatan yang sesungguhnya muncul. Di satu sisi, keputusan keluar dari WHO dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil dan terlalu bergantung pada politik. Di sisi lain, banyak yang khawatir bahwa kepergian negara-negara besar seperti Amerika dan Argentina akan melemahkan kemampuan WHO dalam mengatasi krisis kesehatan global di masa depan. Tanpa adanya dukungan dana yang signifikan, apakah WHO akan mampu terus menjalankan misinya? Atau justru langkah ini akan membuka peluang bagi reformasi internal yang lebih mendalam dan transparan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus kita renungkan bersama. Jadi, kenapa sih sebenarnya Amerika Serikat dan Argentina memilih untuk keluar dari WHO? Menurut Trump, alasan utamanya adalah ketidakmampuan WHO dalam bertindak secara independen dan kecenderungan untuk dipengaruhi oleh unsur politik dari negara-negara anggotanya. Dalam pandangannya, pengeluaran yang harus ditanggung oleh Amerika jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang didapat. Kritikan tajam ini pun diperkuat dengan tudingan bahwa WHO gagal mengelola krisis COVID-19 dengan baik, yang menyebabkan respons yang dianggap lambat dan tidak tepat sasaran. Di balik semua tudingan itu,
Tampak jelas bahwa ada faktor-faktor politik yang memainkan peran besar dalam keputusan ini. Di sisi lain, Argentina mengeluarkan argumen yang berbeda. Menurut juru bicara pemerintah Argentina, keputusan ini diambil karena adanya perbedaan fundamental dalam manajemen kesehatan antara WHO dan pemerintah nasional. Argentina menginginkan fleksibilitas yang lebih besar untuk menerapkan kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa harus terikat pada prosedur internasional yang kaku dan dipengaruhi oleh dinamika politik global. Mereka merasa bahwa dengan keluar dari WHO, negara mereka akan mendapatkan kendali penuh atas sistem kesehatan nasional, serta dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Namun tentu saja, keputusan ini juga menuai kontroversi di kalangan masyarakat internasional yang khawatir akan dampak negatifnya bagi kerjasama global dalam menghadapi krisis kesehatan. Sekarang mari kita ulas lebih jauh tentang peran dan fungsi WHO itu sendiri. WHO bukanlah sekadar organisasi yang mengeluarkan statistik dan laporan kesehatan. Lembaga ini merupakan garda terdepan dalam mengoordinasikan respons terhadap bencana kesehatan di seluruh dunia. Dari wabah penyakit menular hingga bencana alam yang mengancam kesehatan masyarakat, WHO selalu berada di garis depan. Namun realitasnya, berbagai hambatan internal seperti birokrasi yang berbelit, ketergantungan pada pendanaan yang tidak stabil, dan tekanan politik seringkali membuat respons yang dihasilkan menjadi tidak optimal. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah struktur dan sistem yang ada sudah saatnya diperbaharui agar lebih adaptif dengan tantangan zaman? Bayangkan, bagaimana jadinya jika krisis kesehatan global berikutnya datang tanpa dukungan finansial yang cukup? Hilangnya 18% pendanaan dari Amerika Serikat bukan hanya soal angka, tapi merupakan pukulan berat bagi WHO. Tanpa dana tersebut, upaya WHO dalam memberikan bantuan darurat, melakukan penelitian, dan menyebarkan informasi penting bisa terhambat. Lebih parahnya lagi, negara-negara yang sangat bergantung pada bantuan internasional bisa saja terjebak dalam kondisi yang semakin sulit. Disinilah letak dilema besar antara kedaulatan nasional dan solidaritas global. Dalam konteks inilah beberapa pihak melihat keputusan Amerika dan Argentina sebagai sebuah langkah berani untuk menegaskan kembali kedaulatan nasional. Mereka berpendapat dengan mengurangi ketergantungan pada lembaga internasional, negara-negara bisa lebih leluasa menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Namun argumen ini tentu saja harus diimbangi dengan kenyataan bahwa dalam era globalisasi tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri, terutama dalam hal kesehatan. Wabah penyakit misalnya tidak mengenal batas negara. Kerjasama internasional menjadi kunci utama dalam mengatasi pandemi dan krisis kesehatan lainnya. Saat kita menengok lebih dalam, muncul pula pertanyaan tentang kepercayaan publik terhadap WHO. Seiring dengan kritik yang terus berdatangan, banyak pihak mulai mempertanyakan integritas dan efektivitas organisasi ini. Apakah WHO masih mampu menjalankan misinya dengan baik di tengah pergeseran dinamika politik global? Atau justru krisis ini merupakan panggilan untuk perubahan total dalam sistem kesehatan dunia? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat krusial karena masa depan kesehatan global sangat bergantung pada keputusan-keputusan yang diambil hari ini. Lantas, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh WHO untuk mengatasi tantangan ini? Pertama, WHO perlu segera melakukan reformasi internal yang menyeluruh. Transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Dengan membuka ruang dialog dan kerjasama yang lebih inklusif dengan semua negara anggota, WHO dapat membangun kembali kepercayaan yang mulai luntur. Selain itu, diversifikasi sumber pendanaan menjadi langkah strategis agar tidak terlalu bergantung pada satu atau dua donor besar. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan operasional dan mengurangi tekanan politik yang mungkin datang dari pihak-pihak tertentu. Di sisi lain, negara-negara yang memutuskan untuk keluar dari WHO juga perlu mengevaluasi kembali langkah mereka. Meskipun keputusan tersebut diambil atas dasar kedaulatan nasional dan perbedaan manajemen kesehatan, ada risiko besar yang mengintai.
Tanpa adanya platform kerjasama internasional seperti WHO, bagaimana negara-negara tersebut akan berkoordinasi dalam menghadapi krisis kesehatan yang sifatnya global? Perpaduan antara kebijakan nasional dan kerjasama internasional adalah kunci untuk memastikan respons yang cepat dan efektif saat krisis melanda. Oleh karena itu, keputusan untuk keluar dari WHO harus dipertimbangkan dengan sangat matang, mengingat dampak jangka panjang yang mungkin timbul. Dalam perdebatan ini, kita juga harus melihat bagaimana dinamika geopolitik berperan. Keputusan Amerika untuk menarik diri dari WHO tidak lepas dari pertimbangan politik domestik dan internasional yang kompleks. Trump, misalnya, telah lama menyuarakan kritik terhadap WHO, mengaitkan organisasi ini dengan kegagalan dalam menangani pandemi, dan bahkan menuding adanya pengaruh politik dari negara-negara tertentu. Tuduhan ini, walaupun kontroversial, menunjukkan adanya ketidakpuasan yang mendalam terhadap cara kerja WHO. Namun apakah tuduhan-tuduhan tersebut mencerminkan realitas ataukah hanya bagian dari strategi politik yang lebih besar? Ini adalah salah satu pertanyaan yang terus memicu perdebatan sengit di kalangan para ahli dan pengamat politik internasional. Kita juga harus menyimak bagaimana WHO menanggapi keluarnya Amerika dan Argentina. Juru bicara WHO, Tarik Jasir Refik, menyatakan kekecewaannya dan mengingatkan bahwa Amerika merupakan anggota pendiri yang telah berkontribusi besar selama lebih dari 70 tahun. Menurutnya, keputusan untuk menarik diri dari WHO merupakan pukulan berat, karena selain mengurangi dana, juga mengurangi kerjasama yang selama ini telah terjalin. Refik bahkan menyatakan kesediaannya untuk membuka dialog dengan Amerika demi kepentingan kesehatan global. Tapi bisakah dialog seperti itu benar-benar mengembalikan kepercayaan dan dana yang sudah terlanjur hilang? Itu tentu menjadi pertanyaan yang harus dijawab dalam waktu dekat. Sementara itu, Argentina tetap teguh pada pendiriannya. Menurut Manuel Adorni, keluarnya Argentina dari WHO adalah langkah untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang lebih besar dan pengelolaan kesehatan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal. Di balik pernyataan ini, tersirat keinginan untuk memiliki kendali penuh atas sistem kesehatan nasional, tanpa harus terjebak dalam aturan-aturan internasional yang dianggap tidak relevan dengan situasi di lapangan. Namun, apakah kebebasan tersebut akan menghasilkan sistem kesehatan yang lebih baik, atau justru akan menimbulkan tantangan baru di tengah era globalisasi? Pertanyaan inilah yang harus kita pikirkan bersama. Tak hanya itu, implikasi dari keputusan ini juga menyentuh aspek geopolitik yang lebih luas. Di tengah persaingan kekuatan global, kepergian Amerika Serikat dari WHO membuka celah bagi negara-negara lain untuk mengisi kekosongan tersebut dan mungkin saja mencoba merombak sistem kesehatan internasional sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Skenario ini tentunya akan menambah lapisan kompleksitas dalam hubungan antar negara, di mana solidaritas global yang selama ini menjadi landasan kerja sama kesehatan bisa tergeser oleh persaingan politik dan ekonomi. Di sisi lain, negara-negara yang masih setia pada WHO harus siap menghadapi tantangan baru dalam mempertahankan posisi mereka di panggung internasional. Bagaimana jika kondisi ini memicu munculnya blok-blok baru yang saling bersaing dan akhirnya menimbulkan fragmentasi dalam upaya penanggulangan pandemi di masa depan? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah sekadar langkah administratif, melainkan sebuah titik balik yang dapat mengubah wajah hubungan internasional. Dalam konteks yang lebih luas, kita harus menyadari bahwa dunia kita semakin interkoneksi. Krisis kesehatan, seperti yang kita alami selama pandemi, mengajarkan bahwa tidak ada negara yang bisa berdiri sendiri. Apapun sistem yang diterapkan, kolaborasi internasional tetap menjadi senjata utama dalam menghadapi tantangan global. Keputusan yang diambil oleh Amerika Serikat dan Argentina mungkin mengusik tatanan yang ada, namun sekaligus juga membuka peluang bagi refleksi mendalam dan inovasi baru dalam manajemen krisis kesehatan. Mungkin inilah momen bagi kita semua untuk mempertanyakan kembali bagaimana seharusnya sistem kesehatan global dijalankan, dengan keseimbangan antara kedaulatan nasional dan kepentingan bersama. Bagaimanapun juga, masa depan kesehatan dunia ada di tangan kita bersama, dan setiap langkah
baik itu pro maupun kontra, harus kita evaluasi dengan bijaksana. Jadi, apakah kalian setuju bahwa keputusan Amerika dan Argentina keluar dari WHO merupakan langkah yang tepat untuk menegaskan kedaulatan nasional? Atau justru langkah ini akan mengganggu upaya global dalam menangani krisis kesehatan? Menurut kamu, apakah WHO masih layak dipercaya sebagai lembaga kesehatan global atau sudah waktunya pembaruan total? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.